Shalom guys, bersama Mimin lagi. Apa kabarnya? Semoga luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Kita akan menyaksikan tentang belas kasihan Tuhan. Selamat menikmati. Pertama, belas kasihan merupakan watak Tuhan, kepribadian Tuhan. Bila seorang memohon saudara buat menggambarkan bapak saudara, saudara bisa jadi hendak berkata hal semacam ia besar ataupun besar rata-rata, kulitnya hitam ataupun putih, suka musik jazz, suka menyaksikan film dokumenter, mempunyai selera humor yang baik ataupun ia sangat ketat, ia merupakan seseorang disipliner. Dalam Matius 6, ayat 9, Allah dipanggil selaku Bapa kita di surga. Dalam Matius 6, ayat 32 ia dipanggil Bapa surgawi serta Efesus 4, ayat 6 memanggilnya Allah serta Bapa dari seluruh orang. Jadi, bila seorang memohon saudara buat menggambarkan Allah, Bapa kita di surga, apa jawaban saudara? Salah satu watak utama Allah adalah ia berbelas kasihan. Saudara tidak bisa berdialog tentang gimana Tuhan berhubungan dengan orang-orang, gimana Tuhan merespon suatu kejadian serta tidak berkata suatu tentang belas kasihan Tuhan. Belas kasihan merupakan bagian berarti dari kepribadian Tuhan. Belas kasihan merupakan siapa Allah itu, belas kasihan merupakan nama Allah. Dalam 1 Korintus 1, ayat 3, Allah dipanggil Bapa kasih karunia serta Allah damai sejahtera. Lukas 6, ayat 36 berkata bahwa kita sama seperti Allah, Bapa kita berbelas kasih dalam urusannya dengan umat manusia, kita pun anak-anaknya, wajib berbelas kasih dalam metode kita berhubungan serta berurusan dengan orang-orang. Jikalau kita berkata Allah Maha Pengasih, kita cuma berkata jika Allah merupakan Allah yang mengampuni. Tuhan tidak menaruh catatan panjang hal yang sudah kita jalani buat menyinggung perasaannya serta terus mengacu pada catatan tiap saat ini serta setelah itu. Tuhan tidak merasa susah buat mengampuni orang. Tuhan berikan kita bukan cuma peluang lain, namun banyak peluang buat bertobat serta berpaling dari cara-cara berdosa kita. Ini merupakan belas kasihan dalam perbuatan. Allah kaya dengan belas kasihan, Efesus 2 ayat 4, ia murah hati serta bebas mengampuni siapapun. Allah mengampuni semacam yang tidak dicoba oleh bapa duniawi, Mika 7 ayat 18 dan 19, Yesaya 1 ayat 18 dan 19. Jika kita berkata Allah Maha Pengasih, berarti kita berkata bahwa Allah tidak berurusan dengan kita sesuai dengan dosa-dosa kita, tipe kehidupan yang kita lakukan, perilaku yang salah yang kerap kita tunjukkan. Ia tidak segera berikan kita hukuman yang pantas kita miliki, Mazmur 103 ayat 10-12, Nehemia 9 ayat 18 dan 19. Ia tidak cepat marah. Ia bertahan dengan banyak kegagalan, kelemahan, serta kekurangan kita. Belas kasihan-Nya membuat ia banyak menahan diri jika berhadapan dengan kita. Allah merupakan api yang menghanguskan, Ulangan 4, ayat 24, Ibrani 12, ayat 29, tetapi sebab belas kasihan-Nya, ia tidak gampang kehabisan kesabaran-Nya, langsung mengirimkan api, guntur serta belerang buat menghilangkan kita, Mazmur 145, ayat 8, Keluaran 34, ayat 6 dan 7. Allah merupakan singa yang ganas, ia merupakan singa dari suku Yehuda, Wahyu 5, ayat 5. Namun belas kasihan-Nya membuat ia tidak merobek-robek kita berkeping-keping jika kita berdosa terhadap-Nya serta menyinggung perasaan-Nya. Jika kita berkata Tuhan itu penuh belas kasihan, itu berarti Tuhan berlimpah dalam kasih serta baik kepada seluruh orang, apalagi mereka yang tidak mengenal-Nya ataupun hirau dengan-Nya. Ia dengan leluasa berikan serta menampilkan cinta kepada seluruh orang. Terdapat begitu banyak cinta dalam Tuhan buat seluruh orang terlepas dari umur, suku, kebangsaan, status serta posisi dalam warga. Sebagian orang merasa gampang buat menyayangi serta berteman cuma dengan orang-orang dari suku mereka sendiri. Sebagian orang lain cuma orang-orang yang tercantum dalam kelas sosial tertentu. Cintanya menjangkau seluruh orang, tidak menghiraukan siapa saudara,
tidak menghiraukan gimana penampilan saudara, tidak menghiraukan apa yang saudara miliki ataupun tidak miliki. Tuhan itu baik kepada seluruh orang, serta belas kasihan-Nya yang lembut terdapat di atas seluruh pekerjaan-Nya. Mazmur 145 ayat 9. Jika kita berkata kalau Allah Maha Pengasih, kita mengacu pada hati Allah yang penuh kasih. Allah penuh dengan kasih sayang. Mazmur 116 ayat 5, Mazmur 145 ayat 8. Ia merasakan sangat kesakitan serta penderitaan yang dirasakan orang-orang. Ibrani 4 ayat 15, serta digerakkan oleh kasih serta belas kasihan-Nya, ia bangkit untuk berbuat sesuatu tentang kondisi mereka. Saudara bisa merasa kasihan pada seorang serta tidak berbuat apapun juga tentang apa yang dirasakan orang tersebut. Tuhan tidak cuma merasa kasihan pada orang ataupun orang yang mengasihani orang yang hadapi masa susah. Hatinya tertuju kepada mereka. Lukas 7 ayat 12-15. Tergerak oleh belas kasihan, ia melaksanakan suatu buat mengganti suasana yang belum diselamatkan. Markus 6 ayat 34, orang sakit. Matius 14 ayat 13-14, Matius 20 ayat 30-34, yang lapar, mereka yang hadapi kekurangan. Yesaya 49 ayat 10, mereka yang tertindas serta mengidap. Yesaya 30 ayat 18, Yesaya 49 ayat 13. Jika suasana saudara berganti dari yang belum diselamatkan jadi diselamatkan, sakit jadi sembuh, lajang jadi menikah, mandul jadi berbuah, menganggur jadi pekerja, miskin jadi kaya serta makmur, belas kasihan Tuhan sudah menciptakan saudara. Hati Allah yang penuh kasih sudah terbuka buat saudara. Belas kasihan merupakan opsi Tuhan yang berdaulat. Allah memperlihatkan belas kasihan kepada siapapun juga yang Ia putuskan buat memperlihatkan belas kasihan serta tidak ada yang bisa menyalahkan, mempertanyakan ataupun membatalkan pilihan-Nya tentang siapa yang diperlihatkan belas kasihan. Keluaran 33 ayat 19, Roma 9 ayat 18. Tuhan tidak tergantung ataupun tergantung pada saran manusia buat siapa buat menampilkan belas kasihan. Tuhan tidak mencari komentar orang tentang kepada siapa Ia wajib menampilkan belas kasihan. Bila Ia melaksanakannya, tidak hendak terdapat harapan untuk orang-orang semacam Paulus, pemerkosa, teroris, pembunuh serta banyak orang yang kita yakini tercantum dalam bagian terpanas dari neraka. Tetapi Tuhan dalam belas kasihan-Nya terus menjangkau orang-orang semacam itu serta bawa mereka ke dalam kerajaan Allah. Pertama tadi di awal belas kasihan merupakan watak Tuhan, kepribadian Tuhan. Sekarang yang kedua belas kasihan Tuhan merupakan baru tiap pagi. Ratapan 3 ayat 22-23. Bila seorang bertanya kepada saudara, apa yang umumnya dicoba bapak saudara di pagi hari? Sebagian orang hendak berkata ia melaksanakan dedikasi paginya. Sebagian yang lain ia mencermati program radio tertentu. Sebagian orang hendak berkata bapak aku membaca koran. Sedangkan sebagian orang lain hendak berkata ia berangkat buat latihan paginya, jogging ataupun berjalan. Gimana dengan Bapa kita di surga? Semacam apa pagi khas Tuhan? Allah mengawali hari dengan membagikan rahmat kepada umat manusia. Supaya belas kasihan Tuhan jadi baru tiap pagi, bukan sebagian pagi, tidak sesekali, namun tiap pagi. Itu berarti bahwa Tuhan secara tidak berubah berbelas kasih. Belas kasihan Tuhan tidak memudar, menurun ataupun menurun bersamaan berlalunya waktu. Tuhan berbelas kasih kemarin, Ia berbelas kasih setahun kemudian, Ia berbelas kasih 50 tahun yang kemudian, Ia berbelas kasih lebih dari 2000 tahun yang kemudian. Inilah yang sudah jadi Tuhan, inilah Tuhan yang hendak selamanya jadi Tuhan. Tuhan yang penuh belas kasihan serta kasih sayang. Sepanjang bertahun-tahun, Tuhan sudah dengan setia serta tidak berubah-ubah melindungi rutinitas ataupun agenda paginya buat membangunkan orang-orang dengan belas kasihan-Nya. Ini merupakan belas kasihan ilahi, bukan penjaga keamanan saudara, bukan jam alarm saudara,
bukan burung-burung yang berkicau di pagi hari ataupun ayam yang berkokok di pagi hari yang bawa saudara ke hari yang baru. Jadi jika saudara bangun di pagi hari, hargai serta rayakan belas kasihan Tuhan atas hidup saudara yang sudah membuat saudara memandang hari yang baru. Supaya belas kasihan Tuhan jadi baru, tidak sama tiap pagi, itu berarti belas kasihan Tuhan mempunyai banyak ukuran. Terdapat banyak sisi dari belas kasihan Allah. Tuhan terus membuka, mengatakan serta menunjukkan aspek-aspek baru serta berbeda dari belas kasihan-Nya. Dengan tiap hari baru, Ia mencari metode yang berbeda buat menampilkan kepada kita betapa berbelas kasih-Nya Ia. Belas kasihan Allah tidak terbatas pada pengampunan dosa-dosanya. Untuk mayoritas orang, jika kita memikirkan belas kasihan Tuhan, seluruh yang terlintas dalam benak jika belas kasihan Tuhan merupakan suatu yang kita memohon jika kita berdoa buat pengampunan dosa. Rahmat Allah jauh lebih banyak. Allah bisa jadi sudah menampilkan belas kasihan-Nya kemarin dengan mengampuni saudara atas dosa-dosa yang dicoba. Keesokan harinya, Tuhan bisa menampilkan kepada saudara aspek kerahiman-Nya yang berhubungan dengan zona kehidupan saudara yang tidak terdapat hubungannya dengan dosa. Dapat jadi di bidang perkawinan, keuangan, ataupun ekspedisi yang hendak saudara jalani. Belas kasihan Tuhan baru tiap pagi, belas kasihan Tuhan berlimpah, saudara tidak bisa mengabaikan aksi belas kasihan Tuhan. Supaya belas kasihan Tuhan jadi baru tiap pagi, itu berarti Tuhan sudah berikan kita suatu yang istimewa buat mengawali tiap hari. Ia sudah berikan kita karunia serta berkat kerahiman-Nya buat tiap hari yang baru. Seorang hendak mengatakan, apa yang istimewa tentang hari itu bila aku bangun di pagi hari serta tidak terdapat duit buat makan, aku tidak memiliki pekerjaan, aku masih lajang sehabis seluruh doa aku, puasa serta berjaga-jaga, kayaknya tidak terdapat yang sukses dalam hidup aku. Sepanjang masa pencobaan Ayub, seperti itu berapa banyak pagi Ayub. Kita memandang dalam Yakobus 5, ayat 11 jika seluruh pekerjaan yang sudah terjalin menurutnya jika dia bangun di pagi hari, merupakan belas kasihan Allah. Ia sudah kehabisan anak-anaknya, beberapa besar duit, bisnisnya, harta miliknya, seluruhnya. Namun Ayub tidak kehabisan belas kasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan tidak menyimpang darinya. Belas kasihan Allah kesimpulannya mengakhiri malamnya dengan menangis serta membawanya ke pagi sukacitanya. Belas kasihan Tuhan merupakan metode Tuhan buat berkata, bangkit serta bersinar. Bangun, bangun, berangkat dari tidur, berangkat serta hadapi hari. Jangan tiduran di tempat tidur dengan tekanan mental serta menolak buat bangun serta melaksanakan suatu yang berharga sebab kayaknya tidak terdapat yang sukses ataupun berjalan dengan baik dalam hidup saudara. Hadapilah hari itu dengan rahmat Allah. Belas kasihan Tuhan merupakan pendorong Tuhan buat hari itu, suatu buat menguatkan serta berikan tenaga kepada kita buat mengawali serta mengalami hari itu. Saudara diberkati. Hari saudara diberkati sebab saudara tidak mengawali hari dengan hampa, saudara mengawalinya dengan belas kasihan Allah. Serta rahmat Allah telah lumayan buat apa juga yang dibawa hari itu, apa juga yang terungkap pada hari itu. Jadi apa juga yang saudara rasakan hari ini, katakan pada diri sendiri bahwa aku menolak buat tekanan mental sebab aku tidak mempunyai pekerjaan, seluruh sahabat aku telah menikah serta aku masih lajang. Aku menolak buat tiduran letih serta frustrasi dengan kehidupan sebab aku tidak memiliki anak ataupun mobil. Aku menolak buat berpaling dari Tuhan sebab aku tidak bisa memandang jawaban atas doa aku. Aku bangkit serta mengalami hari yang terdapat suatu yang istimewa buat menemani aku serta menolong aku lewat hari ini. Aku mempunyai belas kasihan Tuhan bersama aku, serta bila cuma itu yang aku miliki buat hari ini, buat masa hidup aku ini, aku mempunyai lebih dari lumayan. Tidak hirau seberapa kurang baik hari ini saudara, sepanjang saudara mempunyai belas kasihan Tuhan bersama saudara, segalanya pada kesimpulannya hendak berputar buat kebaikan saudara. Saya ulangi lagi ya, pertama tadi di awal belas kasihan merupakan watak Tuhan,
kepribadian Tuhan. Kemudian yang kedua, belas kasihan Tuhan merupakan baru tiap pagi. Dan sekarang poin yang ketiga, panggilan buat memperoleh ataupun menerima belas kasihan. Dalam Ibrani 4 ayat 16, Allah memanggil kita buat tiba dengan berani, buat tiba dengan yakin diri ke tahta kasih karunia-Nya, buat menerima belas kasihan. Siapakah yang dipanggil Allah? Allah mendesak buat mengambil langkah berani serta tiba serta menerima belas kasihan. 1. Mereka yang sudah berdosa serta mengacau. Ini merupakan posisi Daud menciptakan dirinya jika dia melaksanakan perzinahan serta pembunuhan. Ia berangkat ke hadapan Allah serta berseru kepada Allah, "Kasihanilah saya, ya Allah, bagi kasih sayang MU, bagi banyak belas kasihan MU yang lembut, hapuskan pelanggaranku." Mazmur 51 ayat 1. Sebagian orang hendak berkata dengan baik, "Ini tidak betul-betul berlaku buat aku. Aku belum melaksanakan suatu yang kurang baik semacam melaksanakan perzinahan serta pembunuhan." Buat memperoleh belas kasihan Allah, kita butuh menghilangkan seluruh wujud kebenaran diri. Rahmat Allah merupakan buat orang yang rendah hati serta tulus. Bukan mereka yang memandang seluruh suatu yang salah serta berdosa pada orang lain, namun buta terhadap dosa serta kelemahan mereka sendiri. Mereka yang memperoleh belas kasihan Tuhan, jangan tiba ke hadapan Tuhan dengan perilaku "aku tidak minum, merokok, minum obat, menipu ataupun percabulan. Aku senantiasa di gereja, aku banyak berpuasa, aku secara tertib membayar persepuluhan aku." Orang Farisi yang berdoa-doa semacam ini tidak menerima apapun juga dari Tuhan. Itu merupakan orang yang ketahui ia masih dalam proses, masih terdapat zona dalam hidupnya yang butuh disempurnakan serta diperbaiki, serta dengan rendah hati berdoa kepada Tuhan buat memandangnya dengan belas kasihan yang memandang wajah belas kasihan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 berkata, "Bila kita berkata bahwa kita tidak mempunyai dosa, kita menipu diri kita sendiri." Ya, kita bisa jadi tidak melaksanakan pembunuhan ataupun perzinahan, namun kita wajib senantiasa bahwa hidup kita di dasar cerah pencarian Allah baginya buat mencari kita serta menampilkan kepada kita hal-hal yang sudah kita jalani ataupun jalani yang butuh kita tobat serta terimalah pembersihan serta belas kasihan Allah. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Apa juga yang sudah kita jalani? Tidak hirau berapa kali kita sudah berkata "aku tidak hendak sempat melaksanakannya lagi", tetapi kita sudah kembali ke situ. Allah siap buat mengampuni kita. Nehemia 9 ayat 17. Tetapi ini bukan izin ilahi untuk kita buat melanjutkan dosa. Kita tidak dapat menerima belas kasihan Tuhan begitu saja, melaksanakan apa juga yang kita suka, dengan benar menyinggung Tuhan dengan kedok bahwa Ia merupakan Tuhan yang penuh belas kasihan. Ia tentu hendak mengampuni. Jika kita memikirkan betapa mengampuni Allah, berapa kali Ia sudah mengampuni kita, hal-hal yang sudah kita jalani serta Ia sudah mengampuni, ini wajib menggerakkan kita buat menyerahkan hidup kita kepada Allah selaku korban yang hidup. Itu wajib membuat kita menyerahkan segalanya kepada Allah buat melayani-Nya serta menempuh hidup kita buat kemuliaan-Nya. Roma 12 ayat 1. Itu merupakan belas kasihan yang Tuhan tunjukkan kepada Paulus sehabis seluruh perihal seram yang ia jalani kepada orang-orang Kristen serta gereja Allah yang membuat Paulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, buat melayani Allah dengan seluruh suatu di dalam dirinya. 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. Metode buat menampilkan bahwa kita memandang belas kasihan Tuhan bekerja dalam hidup kita, menghargai apa yang sudah dicoba belas kasihan Tuhan untuk kita, dari mana Dia sudah bawa kita, merupakan dengan membagikan segalanya kepada Tuhan. Ini merupakan asumsi yang pas terhadap belas kasihan Allah, bukan buat mengambil belas kasihan-Nya selaku tiket leluasa buat berbuat dosa cuma sebab kita mempunyai Allah yang pemaaf serta penuh belas kasihan. Belas kasihan Allah wajib membuat kita menyembah serta menyanjung Tuhan dengan intens, penuh semangat serta tulus buat betapa pemaaf serta baiknya Allah untuk kita. Itu merupakan hal-hal yang memalukan serta keji yang Allah mengampuni perempuan berdosa dalam Lukas 7
ayat 36-47. Sebab itu buatnya tiba serta menyeka kaki Yesus dengan rambutnya serta mengurapi kakinya dengan minyak harum. Ini merupakan aksi ibadah yang mendalam. Itu merupakan triknya buat mengucapkan terima kasih sebab sudah berbelas kasih kepada aku. Ini merupakan triknya menyembah Allah buat siapa Ia, Allah yang penuh belas kasihan serta kasih sayang. Mengingat belas kasihan Allah, mengingat seluruh dosa serta kedurhakaan yang sudah Allah ampuni buat kita wajib memberkati Tuhan dengan jiwa kita serta seluruhnya di dalam kita. Mazmur 103, ayat 1-3, tidak mengambil belas kasihan Allah selaku lisensi buat dengan terencana berkubang dalam lumpur dosa. Berkata pada diri kita sendiri, apa juga yang aku jalani, Tuhan hendak tiba serta menjemput aku serta mengampuni aku. Ini merupakan penyalahgunaan serta penyalahgunaan belas kasihan Tuhan. 2. Mereka yang memerlukan proteksi ilahi dari bahaya, kejahatan serta malapetaka yang bergerak di dekat. Mazmur 57, ayat 1-3. Kita hidup di masa beresiko. Waktu ledakan bom, serbuan teroris, preman, penculik, perampok bersenjata yang beroperasi sepanjang. Tiap hari kultus, ritualis serta penyihir berjumpa buat merancang gimana mereka bisa menimbulkan bahaya serta malapetaka. Bencana alam terjadi tiap tahun, bencana mematikan semacam gempa bumi, tornado, tsunami, badai serta kekeringan menimbulkan kehancuran tiba-tiba serta mengisi banyak rumah serta keluarga dengan tangisan, rasa sakit serta kesedihan. Bahaya kebakaran, musibah motor yang seram, musibah berencana mengisi kabar kami. Kabar terkini lebih kerap daripada tidak merupakan kabar kurang baik. Sesungguhnya tidak terdapat waktu yang nyaman, dalam satu hari. Mazmur 91, ayat 5 dan 6, namun lewat belas kasihan Allah, kita bisa menciptakan keselamatan di dalam Tuhan. Belas kasihan Tuhan bisa membuat saudara salah satunya yang selamat dari bencana kebakaran, musibah mobil, musibah pesawat, banjir ataupun seluruh tipe bencana. Belas kasihan Allah menyelamatkan Lot serta keluarganya dari api yang menghanguskan segala kota, Sodom serta Gomora. Mazmur 91, ayat 7. Belas kasihan Allah melepaskan Nuh dari air bah yang menghancurkan segala dunia. Kejadian 6, ayat 8. Jika saudara keluar serta kembali ke rumah dengan selamat, itu bukan sebab tidak terdapat bahaya di luar situ ataupun sebab saudara merupakan pengemudi yang berjaga-jaga sehingga tidak terdapat perihal kurang baik yang terjalin pada saudara. Itu merupakan belas kasihan Allah yang bawa saudara keluar serta bawa saudara kembali dengan selamat ke rumah. Jika saudara belum dirawat di rumah sakit sepanjang setahun penuh, itu bukan sebab saudara suci serta benar ataupun sebab saudara makan sehat, berpikir sehat. Ya, hal-hal itu baik, namun tanpa belas kasihan Tuhan dalam hidup saudara, saudara hendak terbaring lemah serta tidak berdaya di ranjang rumah sakit. Itu sebab belas kasihan Tuhan kita belum disantap, hidup kita belum dipotong pendek oleh penyakit, virus, pandemi, musibah serta bencana yang sudah merenggut ratusan ribu nyawa. Besar merupakan kesetiaan Allah. Ratapan 3, ayat 22 dan 23. Sewaktu saudara tiba ke tahta kasih karunia Allah, mudah-mudahan rahmat Allah, sayap serta bulu proteksi Tuhan, melindungi saudara dari bahaya, kematian, kejadian, bencana serta bencana yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. 3. Mereka yang tidak mau bekerja dengan percuma ataupun letih bekerja serta tidak mempunyai apapun juga buat ditunjukkan atas usaha mereka. Roma 9, ayat 16. Saudara bisa mempunyai ilham bisnis yang bagus, rencana yang bagus, memahami banyak orang berarti, tetapi saudara menciptakan diri saudara masih pada tingkatan yang sama dari tahun ke tahun. Ide yang baik, rencana besar, melaksanakan serta mengerahkan tenaga buat makmur serta sukses dalam hidup, tanpa didukung serta ditutupi dengan belas kasihan Tuhan, bisa menimbulkan upaya yang percuma serta tidak produktif. Terdapat orang-orang yang penuhi ketentuan, mempunyai seluruh kredensial, kualifikasi, serta keahlian yang pas buat sesuatu pekerjaan,
Tetapi mereka berangkat buat wawancara kerja serta tidak terdapat yang baik yang keluar darinya. Setelah itu saudara memandang seorang yang bagi standar manusia tidak penuhi ketentuan, belum memperoleh apa yang dibutuhkan, tetapi dia ditawari pekerjaan itu. Kita tidak bisa menyimpan harapan kita pada kualifikasi yang kita tahu. Lengan daging bisa kandas serta mengecewakan saudara sehabis seluruh upaya yang sudah saudara jalani buat memanggil mereka, mengirimi mereka pesan bacaan, menunggu di kantor mereka buat mendiskusikan kebutuhan ataupun permasalahan saudara dengan mereka. Kita wajib mengandalkan belas kasihan Allah yang membuka pintu untuk nikmat Allah buat istirahat di atas kita serta pada pekerjaan tangan kita. Mazmur 118 ayat 9, Mazmur 33 ayat 16-20. Petrus merupakan seseorang nelayan yang terampil serta berpengalaman, namun terdapat hari di mana dengan seluruh keahlian serta pengalamannya, ia tidak bisa menangkap satu ikan juga. Namun jika Yesus masuk ke dalam perahunya, narasi itu berganti. Apa yang Petrus perjuangkan buat dicapai selama malam, tiba dengan gampang dalam sekejap. Apa yang Petrus tidak sempat capai sepanjang bertahun-tahun keahlian serta pengalamannya, tiba dengan gampang sebab dengan belas kasihan Allah. Ia merupakan orang yang diseleksi Yesus buat merambah perahunya serta menghabiskan waktu di perahunya. Lukas 5 ayat 1-11. Merupakan baik buat mendapatkan keahlian, pengalaman, serta kemampuan. Namun jika saudara mempunyai seluruh itu serta tidak mempunyai kedatangan serta belas kasihan Tuhan bersama saudara, ini merupakan formula buat bencana. Jika Tuhan menyertai saudara, jika berkat Tuhan terdapat pada saudara, jika belas kasihan Tuhan berdialog tentang saudara, saudara tidak hendak bekerja dengan percuma. Yesaya 65 ayat 18-23. 4. Mereka yang lagi hadapi masa susah serta sulit. Sudahkah saudara meneteskan air mata rasa sakit serta kesedihan, bukan air mata sukacita? Apakah hidup saudara jadi celaan? Orang-orang mengejek saudara sebab suasana saudara, sebab tantangan yang saudara alami. Mazmur 31 ayat 9-11. Apakah terdapat permasalahan yang sudah saudara perjuangkan begitu lama serta itu sangat membebani saudara? Itu sudah melenyapkan kedamaian serta sukacita saudara. Mazmur 13 ayat 1-2. Belas kasihan Tuhan bisa seluruhnya mengganti suasana saudara. Allah dengan belas kasihan-Nya bisa mengingat saudara. Mazmur 25 ayat 6 dan 7. Semacam Ia mengingat Hana. 1 Samuel 1 ayat 19. 2 Samuel 2 ayat 1, serta air mata saudara terhapus, permintaan doa saudara jadi kesaksian, serta permasalahan yang sudah mengusik saudara begitu lama jadi suatu dari masa yang lalu. Tuhan dengan belas kasihan-Nya bisa mendatangi saudara semacam Ia mendatangi Sarah serta tiap celaan dalam hidup saudara digulirkan. Mereka yang menertawakan saudara serta mengejek saudara merupakan orang yang sama yang tiba buat tertawa serta memperingati dengan saudara. Lukas 1 ayat 78, Kejadian 21 ayat 1-6, Roma 4 ayat 18-21. Jika rasa sakit, permasalahan serta beban dijatuhkan di tahta kasih karunia Allah, belas kasihan Tuhan mulai mencermati masalah ini serta kesedihan digantikan dengan sukacita, menangis dengan menari. Aku berdoa supaya sungai belas kasihan Tuhan hendak mengalir pada seluruh permasalahan yang mengusik saudara, seluruh permasalahan lama dalam hidup saudara, serta saudara hendak lekas bernyanyi, menari serta bersaksi tentang belas kasihan serta kebaikan Tuhan. 5. Mereka yang mengalami serbuan setan serta oposisi. Jika musuh lagi bekerja dalam hidup ataupun keluarga saudara, saudara memerlukan Tuhan buat berjuang untuk saudara dengan belas kasihan-Nya. Perempuan Kanaan yang putrinya kerasukan setan, bawa putrinya serta situasinya di dasar belas kasihan Allah. Matius 15 ayat 22-28. Jika iblis menghantam kehidupan Ayub, keluarganya, keuangan, kesehatan, dia tinggal di dalam belas kasihan Allah. Yakobus 5 ayat 11.
Daud ketahui gimana memanggil Allah buat memakai belas kasihan-Nya buat memperjuangkannya serta membebaskannya dari musuh-musuhnya serta seluruh pertentangan terhadapnya. Mazmur 59 ayat 1-4 dan ayat 10. Belas kasihan Tuhan berikan orang-orang ini kemenangan atas pekerjaan serta rencana iblis. Jika Tuhan memandang saudara dengan mata belas kasihan-Nya, jika saudara bawa hidup saudara di dasar belas kasihan Allah, Tuhan tidak hendak membiarkan musuh-musuh saudara menang atas saudara. Ia tidak hendak berikan kerajaan kegelapan peluang buat berkata, akhirnya, apa yang kami rencanakan buat ia sudah menimpanya. Mazmur 35, ayat 23-25. Aku berdoa buat saudara supaya belas kasihan Allah hendak tiba kepada saudara, menolong saudara, membela saudara serta tidak membiarkan kemauan jahat serta rencana jahat dari musuh-musuh saudara buat menang dalam hidup saudara. Belas kasihan Allah hendak menghancurkan, menyebarkan serta menghancurkan tiap rantai jahat serta kuk yang menahan hidup, keluarga, serta takdir saudara. Saya ulangi lagi ya, pertama tadi di awal belas kasihan merupakan watak Tuhan, kepribadian Tuhan, kemudian yang kedua belas kasihan Tuhan merupakan baru tiap pagi. Poin yang ketiga panggilan buat memperoleh ataupun menerima belas kasihan, dan yang terakhir telak tiap pertentangan serta rintangan buat menerima belas kasihan Tuhan yang saudara terima. Tempat yang sangat nyaman untuk siapa juga buat jadi, tempat terbaik untuk siapa juga buat terletak merupakan dalam dekapan belas kasihan Allah. 2 Samuel 24 ayat 14. Oleh sebab itu, kita wajib menolak tiap pertentangan, hambatan apapun juga membuat kita masuk serta tinggal di dekapan belas kasihan Allah. Kita wajib rendah hati, berniat, mempunyai iman serta berharap bahwa kita hendak menerima belas kasihan Allah. Semacam perempuan Kanaan yang berseru kepada Yesus buat berbelas kasihan padanya serta melepaskan putrinya dari kepemilikan setan. Matius 15 ayat 22-28. Pada awal mulanya, Yesus tidak menjawabnya. Apakah itu menghentikannya buat memohon belas kasihan? Tidak sama sekali. Ia diabaikan, tetapi ia berniat untuk mendapatkan belas kasihan. Yesus apalagi secara tidak langsung menyebutnya selaku anjing jika ia mengatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Matius 15 ayat 26. Apakah ia berkata kasar dan marah serta berjalan keluar? Tidak. Ia masih berseru kepada Yesus buat mengasihani putrinya. Para murid menyuruh Yesus buat mengusirnya. Ia masih tidak bergerak. Belas kasihan merupakan tujuannya. Belas kasihan merupakan apa yang hendak ia dapatkan. Apa yang ia mau merupakan apa yang harus ia dapatkan. Disitulah setelah itu putrinya jadi baik saja. Bartimeus buta pula menampilkan tekad yang sama jika ia berseru kepada Yesus buat berbelas kasihan padanya. Banyak yang berupaya membungkamnya, namun ia berperilaku semacam ia tidak dapat mendengar sepatah kata juga yang mereka katakan. Ia berteriak lebih keras lagi, Yesus, Anak Daud, kasihanilah saya. Belas kasihan merupakan apa yang ia inginkan. Belas kasihan merupakan apa yang ia kehendaki dalam hidup. Ia bahkan membuat Yesus berdiri diam, membuat berhenti seluruh yang Yesus jalani serta mencermati permohonan belas kasihan-Nya. Jika Yesus memanggilnya, ia membuang pakaiannya yang bisa mencegahnya bergerak cepat kepada Yesus. Belas kasihan merupakan tujuan ia datang. Belas kasihan merupakan apa yang hendak ia miliki. Ia tidak siap untuk membiarkan apa juga ataupun siapa juga mencegahnya menerima belas kasihan. Di situ serta setelah itu, dia dipulihkan dari kebutaan. Markus 10 ayat 46-52. Buat menerima belas kasihan Tuhan, kita wajib membuang tiap baju pemikiran yang salah bahwa kita tidak layak serta tidak penuhi ketentuan buat menerima belas kasihan Tuhan sebab hal-hal yang sudah kita jalani ataupun tingkatan ataupun status kita dalam warga. Belas kasihan tidak terdapat hubungannya dengan rekening bank kita, berapa banyak yang kita hasilkan, di mana kita tinggal, apa yang orang pikirkan tentang kita, betapa seram dosa-dosa kita,
ataupun seberapa besar dimensi permasalahan kita. Belas kasihan terdapat hubungannya dengan kerendahan hati, iman serta tekad. Jangan perkenankan siapa juga alihkan atensi saudara dari belas kasihan Tuhan. Jangan perkenankan apa yang orang pikirkan tentang saudara ataupun katakan tentang saudara membuat saudara berkata, "Aku tidak hendak tiba ke gereja lagi, aku tidak melayani Tuhan lagi, aku tidak hendak repot-repot sendiri berdoa, aku telah berakhir dengan agama Kristen ini." Jangan perkenankan siapa juga jadi penghalang untuk saudara buat mendekati tahta kasih karunia Allah buat menerima belas kasihan. Mendekatlah dalam iman, mendekatlah dengan keberanian serta kepercayaan, mendekatlah terlepas dari apa yang sudah saudara jalani, seberapa jauh saudara sudah tersesat. Mendekatlah apalagi bila permasalahan saudara merupakan suatu yang dikatakan dokter serta sains tidak terdapat pemecahan buat itu. Mendekatlah sehingga di sini serta saat ini, saudara bisa menerima pengampunan, proteksi, pengobatan, pembebasan serta pemulihan dalam nama Yesus yang dahsyat. Amin. Oke guys, sekian dulu bagi yang diberkati, silakan subscribe, like dan nyalakan loncengnya. Tuhan memberkati.